semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatonah Najla, mahasiswi semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, saya akan menampilkan hasil micro teaching saya. Selamat menonton. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, Bu. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai materi hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum belajar. Oleh karena itu, untuk ketua kelas, Ciko, apakah bisa dipimpin doanya? Bisa, Bu. Oke, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran malam ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ciko. Sekarang, hari ini Ibu akan membawakan materi mengenai relasi dan fungsi. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari materi SPLDV, jadi hari ini kita akan memasuki materi mengenai relasi dan fungsi. Nah, apa itu relasi? Jadi, di sini pengertian relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain, relasi dari himpunan A atau daerah asal ke himpunan B atau daerah kawan adalah menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Di sini ada contoh soalnya. Misalnya himpunan A-nya itu terdiri dari 1, 2, dan 3. Kemudian anggota B-nya terdiri dari A, B, dan C. Anggota-anggota himpunan A dan B dapat dihubungkan dengan relasi sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama dengan cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Di sini ada gambarnya. Relasi antara himpunan A, ini himpunan A, dan himpunan B, ini himpunan B, dinyatakan oleh arah panah. Jadi, relasi mereka dihubungkan dengan arah panah. Nah, makanya pada gambar di sini disebut dengan diagram panah. Nah, selanjutnya diagram Kartesius. Kenapa disebut diagram Kartesius? Karena relasi antara himpunan A dan himpunan B-nya ditandai dengan titik. Titik yang ada pada suatu objek gambar. Maka disebut dengan diagram Kartesius. Nah, selanjutnya himpunan pasang berurutan. Kenapa disebut dengan himpunan pasang berurutan? Karena pada himpunan A dan himpunan B masing-masing memiliki pasangan dengan diperolehan A dikali dengan B. Jadi pasangan himpunan A yang nomor 1 berpasangan dengan 1A dan 1B. Nah, ini 1A dan 1B. Dan yang himpunan A nomor 2 dipasangkan dengan 2B dan 3B. 2B. Kemudian yang 3B dipasangkan dengan 3B dan 3C. Pasangannya 3B dan 3C. Maka pada diagram ini disebut dengan himpunan pasang berurutan. Nah, selanjutnya pengertian fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A atau daerah asal
tepat satu ke himpunan B atau daerah kawan, atau bisa disebut dengan pemetaan. Setiap relasi belum tentu fungsi, tetapi fungsi pasti merupakan relasi. Relasi dan fungsi dapat dibedakan sebagai berikut. Ini pada gambar pertama, dia ini gambarnya relasi, tetapi belum tentu fungsi. Karena apa? Karena di sini masih terdapat panah yang menunjukkan dua fungsi. Nah, terus pada gambar kedua, ini disebut relasi juga, tetapi bukan merupakan fungsi. Karena pada himpunan A, belum terdapat panah yang menghubungkan ke himpunan B. Nah, yang ketiga, di sini sudah lengkap, termasuk relasi dan juga fungsi. Karena himpunan A berpasangan dengan himpunan B. Oke, selanjutnya kita memasuki bagian domain dan kodomain atau rank. Nah, yang pertama domain. Domain itu adalah seluruh anggota dari daerah himpunan A atau daerah asal. Nah, pada gambar di atas, pada gambar yang tertera, pada bagian sebelah kiri disebut sebagai domain, sehingga domainnya adalah 5, 6, dan 7. Jadi pada gambar yang tertera, pada bagian sebelah kiri ini disebut sebagai domain. Jadi kalau bisa ditanya berapa domainnya, domainnya itu angka yang ada di dalam gambar, yaitu 4, 5, 6, dan 7. Oke, selanjutnya kodomain. Kodomain adalah seluruh anggota dari daerah himpunan B atau daerah kawan. Nah, pada gambar yang tertera, kodomain itu berada di bagian sebelah kanan. Nah, isinya kalau di kodomain yaitu angka 4, 5, 6, dan 7. Jadi, yang di bagian sebelah kanan ini disebut dengan kodomain. Selanjutnya rank. Rank itu adalah daerah hasil dari himpunan A atau daerah asal yang dipasangkan dengan himpunan B atau daerah kawan. Jadi, pasangan antara daerah A dan daerah B itu disebut dengan rank pasangannya. Jadi, himpunan A dengan himpunan B itu memiliki pasangan, maka disebut dengan rank. Oke. Selanjutnya di sini mengenai banyaknya fungsi atau pemetaan. Nah, untuk menghitung banyaknya anggota pemetaan, misalkan A itu adalah domain tadi yang pada gambar di samping domain yang di mana sebelah kiri, dan B itu terdiri dari kodomain yang gambar sebelah kanan. Jika banyaknya anggota A itu ditandai dengan N dalam kurung A, dan banyaknya anggota B ditandai dengan NB, maka banyaknya fungsi dari himpunan A ke B itu rumusnya adalah NB dipangkatkan dengan NA. Kemudian jika banyaknya fungsi dari himpunan B ke A dirumuskan dengan NA dipangkatkan dengan NB. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi soalnya itu himpunan A-nya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B-nya A, B, dan C. Yang ditanya, carilah banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B. Kemudian yang kedua pertanyaannya, yang dicari banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Nah, di sini di jawabannya karena diketahui A-nya itu ada 4, 1, 2, 3, 4, jumlahnya 4, dan B-nya totalnya 3, maka jika kita mengerjakan banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B, rumusnya adalah NB dipangkatkan dengan NA. Tadi kan sudah diketahui NB-nya itu 3. Kemudian NA-nya 4. Jadi 3 pangkat 4 hasilnya adalah 81. Nah, kemudian banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Rumusnya tadi adalah NA dipangkatkan dengan NB, di mana NA-nya itu adalah 4 pangkat. NA-nya itu adalah 4, dan NB-nya itu adalah 3. Maka 4 dipangkatkan 3 hasilnya adalah 64.
Sampai di sini paham semuanya? Paham, Bu. Baik. Oke, selanjutnya di sini menghitung nilai hasil fungsi. Untuk menghitung nilai suatu fungsi dapat dilakukan dengan cara mensubstitusikan nilai ke dalam fungsi f. Ke dalam fungsi fx. Di sini ada contoh soal. Jika fungsi fx sama dengan 6x dikurangi 3 dengan x adalah 2, maka nilai fungsinya adalah, nah, dapat diketahui dari soal x-nya adalah 2 dan fungsinya adalah fx sama dengan 6x dikurangi 3. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja x-nya. Karena sudah diketahui tadi x-nya adalah 2, jadi tinggal dikalikan. 6 dikali 2 dikurangi 3 sama dengan 9. Jadi nilai fungsi fx sama dengan 6x dikurangi 3 adalah 9. Baik. Selanjutnya di sini ada Ibu mempunyai soal. Apakah ada yang bisa menjawab? Soalnya adalah yang pertama, jika diketahui gambar di bawah ini pada gambar di bawah, yang ditanyakan kodomainnya, maka kodomainnya adalah, ada yang bisa menjawab, kodomainnya berapa? Ada yang bisa menjawab, kodomainnya berapa? 1, 2, 3, dan 4. Ya, betul Fairuz. Jadi, kodomainnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya, soal yang kedua. Jika A merupakan bilangan prima kurang dari 5, dan B itu adalah huruf vokal, maka yang ditanya, yang dicari, banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B. Kemudian yang kedua, banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Ada yang bisa menjawab soalnya? Bilangan, ya, silakan Nayara. Diketahui NA sama dengan 2,3 dan NB sama dengan 5 A, I, U, E, O. Jadi banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B sama dengan NB, NA, NB pangkat NA sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Banyak fungsi yang mungkin dari B ke A sama dengan NA, NB pangkat NB sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. 32, oke. Coba kita cek ya, apakah benar jawaban Nayara. Nah, jadi bilangan prima kurang dari 5 itu ada 2 dan 3. Jadi totalnya 2 ya. Dan NB huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Jadi totalnya 5. Jadi cara mencari dari A ke B, rumusnya NB, NA. Jadi 5 pangkat 2, hasilnya 25. Ini benar ya. Yang pertama benar. Kemudian fungsi dari B ke A. Rumusnya NA pangkat NB. 2 dipangkatkan 5. Hasilnya 32. Benar ya. Jadi jawaban Nayara benar. Kemudian selanjutnya soal yang ketiga. Jika fungsi fx sama dengan 5x ditambah 3 dengan x-nya itu diketahui 3. Maka nilai fungsi tersebut adalah, ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Ya. Diketahui X sama dengan 3. Fx sama dengan 5x tambah 3 sama dengan fx sama dengan 5,3 tambah 3 sama dengan 18. Maka fungsi fx sama dengan 5x tambah 3 adalah 18. 18. Coba kita cek ya. Tadi hasilnya 18. Apakah benar jawaban Ciko 18? Nah, jawaban Ciko benar ya 18. Jadi karena sudah diketahui X-nya adalah 3, jadi tinggal kita masukkan saja X-nya. Jadi 5 dikali 3
ditambah 3 hasilnya 18. Jadi fungsi fx-nya adalah 18. Oke, mungkin cukup sekian materi hari ini. Untuk soal selanjutnya akan Ibu berikan melalui WhatsApp grup ya, anak-anak. Jadi nanti soal yang Ibu berikan bisa dikerjakan. Cukup sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.